Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wulan Vitasari dapat menyapa Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di konten kali ini saya akan bercerita sedikit atau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita sendiri. Percaya diri merupakan salah satu bentuk karakter atau bentuk kegiatan positif yang ada pada dalam diri kita sendiri. Jadi, kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang atau tidak semua manusia itu memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat. Saya sendiri juga begitu, saya kurang mempercayai diri sendiri. Nah, saya memiliki tips untuk cara agar rasanya itu seperti plong atau seperti menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita sendiri. Tips yang pertama adalah kita harus niat atau memiliki kemauan pada segala sesuatu yang kita ingin tampilkan. Biasanya kita kurang percaya diri itu ketika kita menampilkan sesuatu atau kita berkegiatan atau sebagainya. Nah, cara yang pertama ini merupakan yaitu yang saya sebutkan tadi, kita harus tanamkan niat dan rasa kemauan. Misalnya begini, saya contohkan pada diri saya sendiri. Nah, saya itu merupakan salah satu orang yang kurang percaya diri atau kadang minder atau kadang pun insecure terhadap diri sendiri. Padahal itu tidak boleh dilakukan pada diri sendiri, pada diri kita sendiri, tetapi karena kadang adanya unsur-unsur yang harus bisa atau yang harus ada tekad atau kemauan pada diri kita sendiri. Nah, ketika saya membuat konten, awalnya saya kurang percaya diri atau saya tidak merasa yakin akan banyak yang nonton atau viewersnya tuh banyak atau subscribernya tuh banyak atau yang like tuh ada, takutnya tidak ada kan, atau yang komen itu takutnya juga tidak ada gitu. Tetapi karena saya percaya diri, kenapa orang lain bisa tapi saya tidak bisa. Nah, jadi saya memang harus menumbuhkan rasa semangat atau rasa kemauan yang tinggi pada diri saya sendiri. Dan yang kedua, berpikir positif. Jangan sebelum kita membuat sesuatu atau sebelum kita membuat konten nih, contoh kecilnya kan, di konten di YouTube, kita berpikir, ya kayak tadi, kita berpikir, nanti nggak ada yang nonton, nanti nggak ada yang like. Jangan berpikir seperti itu, berpikir dulu positif. Mana tahu, konten yang kita sediakan atau yang kita tampilkan itu memberikan hal-hal positif atau memberikan semangat bagi pendengar untuk orang lain, semangat untuk orang lain. Kan kita tidak tahu, mana tahu mereka yang mendengarkan itu dapat merasakan semangat atau menumbuhkan semangat yang tadinya mereka down atau tadinya mereka terpuruk. Ketika mereka mendengar konten kita, mereka menjadi semangat. Terus yang ketiga itu jangan bandingkan prosesmu dengan proses yang lain atau setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia itu manusia wajar, manusiawi, dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya yang menciptakan di muka bumi ini. Jadi kita mempunyai kelebihan, kita juga mempunyai kekurangan. Orang lain, teman kamu, keluarga kamu, atau kerabatmu, sahabatmu itu juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama berproses, kita sama-sama belajar. Jadi jangan pernah bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Karena jika kita membandingkan proses kita dengan proses orang lain, itu akan berbeda. Tidak akan sama.
Karena orang lain itu atau setiap orang itu memiliki tujuan hidup atau tujuan masa depan. Jadi kita tanamkan dulu tujuan kita juga, dan kita tidak boleh membandingkan atau membenci diri kita sendiri, atau bahasa yang halusnya itu insecure lah terhadap diri kita sendiri. Itu kita tidak boleh. Jadi kita harus semangat dan jangan bandingkan prosesmu dari proses orang lain. Itu tidak boleh, karena itu bisa untuk mengurangi rasa percaya diri kita. Belum kita mencoba, masa kita harus bandingkan dulu? Orang itu bisa, aku nggak mau lah. Orang itu udah bagus, kontennya udah bagus-bagus, udah cantik-cantik, maksudnya subscribernya tuh banyak. Nah, mereka prosesnya itu pasti panjang, atau prosesnya itu pasti bekerja kerasnya itu lebih gitu. Jadi kita harus menghargai setiap proses orang lain juga, dan kita tidak boleh down terhadap apa yang dimiliki orang lain. Orang itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi begitu. Ada 3 hal tips dari saya. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa niat atau kemauan diri kita sendiri. Terus yang kedua adanya berpikir positif terhadap diri kita sendiri, tidak boleh berpikir negatif. Terus yang ketiga, jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, dan semoga kita tetap harus semangat dan harus menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Ingat, kita tidak bisa melihat proses orang lain, karena orang lain tujuannya itu beda, tujuan hidup itu beda. Jadi kita harus tanamkan niat atau tanamkan tekad apa tujuan hidup kita. Jika kita sudah memilikinya itu, kita harus memegang prinsip bahwasanya kita harus bisa, kita harus mencapai tujuan hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.